Pernahkah bapak-bapak sekalian bertanya-tanya, mengapa di usia yang sama-sama sudah melewati 60 tahun, ada teman sebaya yang masih bisa jalan dengan tegak, kulitnya segar, dan pikirannya masih sangat tajam? Sementara di sisi lain, kita sendiri baru naik tangga beberapa anak tangga saja sudah merasa sesak napas, tangan dan kaki terasa lemas tak bertenaga, dan ingatan mulai sering hilang timbul seperti lampu yang tertiup angin. Banyak bapak-bapak yang curhat kepada saya. Ya, mau bagaimana lagi Mbak Sari, namanya juga sudah tua. Mesin kalau sudah dipakai 66, ya wajar kalau onderdilnya sudah karatan, gairah pun sudah padam. Mendengarnya memang terdengar masuk akal untuk menghibur diri, tapi sebagai orang yang berkecimpung di bidang kesehatan dan telah mengamati serta memberi konsultasi kepada ribuan pria lanjut usia, saya ingin menegaskan satu kenyataan lain kepada bapak-bapak sekalian. Penurunan kondisi tubuh yang drastis itu terkadang bukan sepenuhnya salah faktor usia. Faktanya, tubuh Anda sebenarnya sedang meminta tolong secara diam-diam. Tubuh sedang mengalami kekurangan parah akan sumber bahan baku inti untuk menjaga massa otot dan kejernihan otak. Dan ironisnya, ini adalah bahan baku yang paling akrab, paling murah, dan bisa dibeli di mana saja. Namun, justru karena rasa takut yang tidak jelas, karena selentingan kabar yang belum terbukti kebenarannya, banyak dari bapak-bapak yang sengaja menghapusnya dari menu harian, huak memakannya dengan rasa was-was. Hal yang saya maksud bukanlah ginseng mahal atau sarang burung walet yang harganya selangit, melainkan hanyalah sebutir telur. Lantas, mengapa makanan emas seperti ini justru dicap buruk selama bertahun-tahun? Dan apakah makan telur di usia 60 tahun benar-benar berbahaya seperti mitos yang beredar? Sekarang juga, kita akan mencari jawabannya bersama-sama. Begitu saya menyebut kata telur, saya yakin pasti tidak sedikit bapak-bapak di sini yang langsung mengernyitkan dahi, bahkan menggelengkan kepala. Telur? Dokter sudah menyuruh saya pantang dari lama. Kalau makan itu, nanti kolesterol saya bisa melonjak ke langit. Atau di usia tua ini, yang paling ditakuti adalah stroke, jadi lebih baik menghindar sebisa mungkin. Saya sangat memahami dan berempati dengan reaksi bapak-bapak sekalian. Selama puluhan tahun, kuning telur yang bulat dan gurih itu harus menanggung beban tuduhan yang sangat berat dan tidak adil dalam benak generasi kita. Telur, khususnya bagian kuningnya, dianggap sebagai gudang kolesterol yang menjadi biang kerok masalah jantung, tekanan darah tinggi, dan penyumbatan pembuluh darah. Ketakutan ini tidak muncul begitu saja. Ini berasal dari informasi medis kuno tahun 90-an ketika orang-orang menyamakan kolesterol dalam makanan dengan kolesterol dalam darah. Kita dulu diajarkan bahwa jika ingin pembuluh darah bersih dan jantung sehat, kita harus pantang total makanan yang mengandung lemak dan kolesterol tinggi. Dan akhirnya, telur pun masuk ke dalam daftar hitam bersama dengan lemak hewani dan jeroan. Apalagi saat melewati usia 60, ketika memegang kertas hasil laboratorium dan melihat angka kolesterol berwarna merah, atau saat mendengar teman lama baru saja terkena stroke, ketakutan itu menjadi semakin menghantui. Bapak-bapak mulai menjalani pola makan yang menyiksa, hanya sayur rebus, daging tanpa lemak yang kering, dan sama sekali tidak mau menyentuh telur. Ada yang sangat berhati-hati sampai saat makan mie ayam atau bubur ayam harus berpesan agar tidak diberi telur. Atau, kalau merebus telur, dengan teliti membuang seluruh kuningnya dan hanya memakan bagian putihnya yang hambar. Anda melakukannya karena ingin yang terbaik untuk diri sendiri. Ingin berumur panjang dan sehat agar bisa bermain dengan cucu, dan itu adalah kesadaran yang sangat patut diapresiasi. Namun, hal yang paling ironis dan disayangkan adalah justru karena rasa takut yang tidak jelas itu, karena kehati-hatian yang berlebihan berdasarkan pemahaman yang kurang lengkap, bapak-bapak tanpa sadar telah membuang obat kuat alami yang paling berharga. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Anda yang sedang mengalami penuaan. Kita sedang takut pada hantu yang kita bayangkan sendiri, sehingga melewatkan teman terbaik bagi kesehatan di masa tua, Pak. Ada kenyataan pahit yang dibuktikan oleh medis modern. Terkadang kita bukan meninggal karena penyakit, tapi karena kurangnya pemahaman yang menyebabkan tubuh merosot sebelum penyakit itu datang. Saat Anda pantang telur sepenuhnya, Anda pikir Anda sedang melindungi jantung. Padahal, Anda sebenarnya sedang menguras isi tubuh Anda sendiri dengan dua cara yang sangat berbahaya. Pertama, dan ini yang paling menakutkan bagi pria setelah usia 60 tahun, runtuhnya sistem otot. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah rumah kayu yang sudah melewati 60 tahun panas dan hujan. Secara alami, serat-serat kayu yaitu otot kita akan mulai melapuk. Dalam sains, ini disebut sarkopenia atau penyusutan otot lansia.
Untuk menjaga rumah tetap berdiri tegak, kita wajib terus-menerus menambalnya dengan serat kayu baru yang lebih kuat. Telur adalah penyedia kayu jati kualitas super, jenis protein lengkap dan paling mudah diserap untuk meregenerasi otot. Saat bapak-bapak memotong sumber ini karena takut lemak, tubuh tidak punya lagi bahan baku untuk perbaikan. Akibatnya apa? Kaki semakin mengecil, langkah kaki tidak lagi mantap, tersenggol sedikit saja sudah tidak kuat menahan beban. Tangan saat memegang benda pun gemetar dan tak bertenaga. Anda menjadi lemah, lamban, dan risiko terjatuh, pembunuh diam-diam bagi lansia, meningkat berkali-kali lipat. Itu bukan sekadar penuaan alami, itu adalah kemerosotan akibat kekurangan nutrisi. Kedua adalah membiarkan otak kelaparan. Mungkin bapak-bapak belum tahu, sebagian besar otak kita terbentuk dari lemak. Otak butuh nutrisi khusus seperti kolin dan vitamin kelompok B untuk menjaga kejernihan berpikir. Dan telur adalah harta karun yang menyimpan semua itu. Saat Anda pantang secara berlebihan, Anda tanpa sengaja memutus suplai bahan bakar untuk otak. Hasilnya, momen lupa-lupa ingat semakin sering terjadi. Kepala terasa sering linglung, kurang konsentrasi, dan reaksi menjadi lambat dalam segala situasi. Banyak orang mengira itu adalah pikun karena usia. Padahal sebenarnya itu adalah jeritan minta tolong dari otak yang kekurangan gizi parah. Jadi tolong ingat hal ini baik-baik. Jantung yang sehat tidak akan banyak artinya jika berada dalam tubuh yang lumlai, susah berjalan, dan pikiran yang tidak lagi jernih. Kita pantang makan itu untuk hidup sehat, bukan pantang untuk hidup merana, kan? Sekarang, biarkan saya membantu bapak-bapak melepaskan beban psikologis terbesar, yaitu tuduhan yang salah soal kolesterol. Kita sering membayangkan secara sederhana bahwa makan kolesterol akan langsung lari ke darah, menyumbat pembuluh darah, seperti menuang lemak bekas ke dalam pipa pembuangan. Namun bapak-bapak, tubuh manusia jauh lebih canggih daripada pipa pembuangan. Sains modern telah membuktikan kenyataan yang sama sekali berbeda. Hati kita adalah pabrik kimia raksasa. Setiap hari, hati memproduksi sendiri sekitar 80% kolesterol yang dibutuhkan tubuh untuk beroperasi. Hanya 20% sisanya yang berasal dari makanan yang kita makan. Mekanisme hati ini sangat pintar. Saat Anda makan telur, hati akan menerima sinyal dan secara otomatis menurunkan kapasitas produksi kolesterol internalnya untuk menjaga keseimbangan. Sebaliknya, jika Anda pantang total, hati justru harus bekerja lembur, bekerja ekstra keras untuk menutupi kekurangan tersebut. Jadi, pantang telur belum tentu membantu menurunkan kolesterol darah, malah terkadang mengacaukan proses alami hati ini. Terlebih lagi, tidak semua kolesterol itu jahat. Dalam telur terkandung banyak lecithin, zat berharga yang diibaratkan sebagai petugas kebersihan. Saat masuk ke tubuh, lecithin membantu meningkatkan jumlah kolesterol baik atau HDL. Bayangkan, HDL seperti truk penyapu jalanan yang rajin mengumpulkan plak-plak kotor di dinding pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk diproses. Banyak penelitian skala besar baru-baru ini, termasuk penelitian pada orang Asia, menunjukkan bahwa mengonsumsi telur dalam jumlah wajar sama sekali tidak meningkatkan risiko stroke atau penyakit jantung pada orang sehat. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa telur justru membantu menurunkan risiko tersebut berkat kandungan nutrisinya yang melimpah dalam melindungi dinding pembuluh darah. Singkatnya, musuh sebenarnya bagi jantung bukanlah telur rebus, melainkan apa yang Anda makan bersamanya atau kebiasaan hidup yang salah. Seperti sepiring gorengan yang berminyak, kebiasaan merokok, kurang gerak, atau asupan karbohidrat berlebih yang berubah menjadi lemak jahat. Jangan biarkan telur kecil ini harus menanggung dosa dari gaya hidup kita secara keseluruhan ya Pak. Sampai di sini, pasti pertanyaan terbesar di kepala bapak-bapak adalah, jadi intinya saya boleh makan berapa banyak? Apakah boleh makan setiap hari? Ini adalah bagian paling penting. Mohon bapak-bapak mendengarkan dengan saksama karena batas antara menjadi obat dan menjadi beban terkadang hanya selisih beberapa butir telur saja. Ada kesalahan umum yang sering saya temui, yaitu mentalitas makan balas dendam. Banyak bapak-bapak setelah tahu kalau telur itu bagus, langsung berubah 180 derajat. Dari yang tadinya pantang, jadi setiap pagi makan 2 butir, bahkan makan terus-menerus 7 hari seminggu karena berpikir makin banyak, makin cepat bugar. Tolong hentikan segera. Sesuatu yang baik pun kalau dosisnya berlebih akan berdampak buruk. Berdasarkan penelitian medis terbaru, khususnya data dari tahun 2025, zona aman bagi pria di atas 60 tahun bukanlah angka yang tanpa batas.
Angka emas yang direkomendasikan adalah antara 3 sampai 6 butir per minggu. Mengapa saya menyarankan bapak-bapak tidak melebihi angka ini dan harus berhati-hati jika ingin makan setiap hari? Pertama adalah masalah gagal jantung. Ini adalah poin yang sangat baru dan jarang dibahas. Meskipun telur cukup aman untuk penyakit koroner atau stroke, beberapa data pada pria menunjukkan bahwa makan telur setiap hari secara terus-menerus dapat sedikit meningkatkan risiko gagal jantung pada orang yang memang kondisi jantungnya sudah lemah. Alasannya, di usia ini fungsi pompa jantung sudah menurun. Memasukkan terlalu banyak protein dan lemak sekaligus setiap hari dapat menciptakan beban metabolisme yang tidak ingin ditanggung oleh jantung yang sudah tua. Kedua adalah soal variasi. Tubuh orang tua memiliki daya serap yang menurun. Jika setiap hari bapak-bapak hanya makan telur, perut akan merasa bosan dan kembung, sehingga kehilangan kesempatan untuk makan sumber protein lain seperti ikan, tahu, tempe, atau daging putih. Lantas, bagaimana rumus konkretnya agar bapak-bapak bisa langsung menerapkannya tanpa pusing menghitung? Saya berikan 2 tingkatan berikut ini. Tingkat 1, bagi bapak-bapak dengan kesehatan normal dan masih aktif bergerak. Jika Anda masih rutin jalan pagi, tidak punya gagal jantung parah dan tidak ada alergi, Anda boleh dengan tenang makan maksimal 6 butir per minggu. Artinya, hampir setiap pagi 1 butir, lalu biarkan tubuh beristirahat di hari Minggu. Ini adalah dosis ideal untuk mengoptimalkan otot dan energi. Tingkat 2, bagi bapak-bapak yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, kolesterol tinggi yang sulit dikontrol, atau gagal jantung. Kita akan menempuh jalan yang pelan tapi pasti. Angka aman untuk Anda adalah 3 butir per minggu. Artinya, makan 1 butir selang sehari. Dan 1 tips kecil, jika masih ingin makan lebih, makanlah putih telurnya saja, kurangi kuningnya. Dengan begitu, Anda tetap mendapatkan protein untuk otot tanpa perlu khawatir risiko jantung. Ingat prinsip makan sambil memantau. Minggu pertama, coba 3 butir. Jika perut terasa enak, pencernaan lancar dan badan segar, minggu depannya bisa ditambah sedikit jadi 4 atau 5 butir. Tubuh Anda adalah dokter terbaik. Ia akan memberitahu di mana titik berhenti yang pas. Bapak-bapak sekalian, jika ditanya apa ketakutan fisik terbesar bagi pria setelah usia 60, saya tidak akan langsung menyebut kanker atau diabetes. Tapi saya akan menyebut satu kata yang terdengar biasa namun dampaknya sangat fatal. Terjatuh. Mengapa di usia 40 kita tersandung sedikit hanya meringis lalu berdiri lagi? Tapi masuk ke usia 60 atau 70, terpeleset sedikit saja di kamar mandi, bisa membuat pria yang tadinya bugar menjadi lumpuh permanen di tempat tidur selamanya. Jawabannya ada pada 2 kata, massa otot. Sesuai hukum penuaan alami, setiap tahun massa otot Anda akan menguap sedikit demi sedikit. Coba bapak-bapak pegang otot lengan atau paha sendiri. Bukankah terasa lebih lembek dan kendur dibanding dulu? Itulah kondisi penyusutan otot masa tua. Saat otot menyusut, kaki kehilangan kekokohan, pusat gravitasi tubuh tidak stabil, dan tulang kehilangan baju besi pelindungnya. Di saat seperti ini, hembusan angin kuat pun bisa membuat kita limbung. Lalu, apa peran telur dalam pertempuran menjaga otot ini? Banyak orang mengira makan daging sapi atau susu mahal baru bisa menambah otot. Tapi nyatanya telur adalah raja dari segala protein, terutama bagi tubuh lansia. Rahasianya ada pada zat bernama leusin. Bayangkan membangun otot seperti membangun rumah. Protein biasa adalah batu batanya. Tapi jika ada batu bata tanpa ada tukang bangunan, tumpukan itu akan diam saja. Leusin adalah mandor proyek yang berkuasa itu. Bagi tubuh orang tua, mesin sintesis otot biasanya sudah bebal. Seperti mesin tua yang susah dinyalakan. Ia butuh pemicu yang kuat agar mau bekerja. Dan leusin dalam telur adalah kunci universal untuk memutar gembok yang berkarat itu, memerintahkan tubuh, ayo berhenti merusak otot dan mulailah membangun otot baru sekarang juga. Penelitian menunjukkan kadar leusin dalam kuning telur sangat tinggi dan sangat mudah diserap, jauh mengungguli sumber protein nabati. Hanya dengan 2 butir telur atau makan secara berkala sesuai dosis yang saya sarankan, bapak-bapak sudah memberikan perintah mulai pembangunan untuk menjaga massa otot yang ada. Makan telur yang cukup, Anda akan merasakan perubahan bukan berupa otot yang menonjol seperti binaragawan, tapi pada hal-hal yang sangat nyata. Langkah kaki terasa lebih mantap saat jalan pagi, saat berdiri dari posisi duduk tidak lagi harus bertumpu tangan di lutut sambil mengaduh, dan saat menggendong cucu, tangan tidak lagi gemetar.
Dan yang terpenting, menjaga posisi berdiri tetap tegak menghadapi guncangan tak terduga dalam hidup. Jangan tunggu sampai kaki lemas dan tangan gemetar baru sibuk mencari suplemen. Anggaplah telur sebagai batu bata pondasi termurah tapi paling kokoh untuk memperkuat rumah tubuh Anda mulai dari makan hari ini. Mari kita bicara tentang topik yang sedikit sensitif tapi sangat nyata. Hal yang banyak pria pedulikan dalam hati tapi malu untuk bertanya. Apakah makan telur bisa membantu stamina diranjang kembali seperti masa muda? Saya tahu di internet banyak beredar tips seperti makan telur mentah atau menyedot telur ayam kampung untuk menambah vitalitas, bahkan menganggap telur sebagai Viagra alami. Tapi sebagai ahli, saya harus jujur agar bapak-bapak tidak memiliki ekspektasi yang salah. Telur bukan obat perangsang, dan ia tidak membuat Anda langsung perkasa hanya dalam satu malam. Kalau ada yang bilang setelah makan 1 butir telur nanti malam langsung gaspol, itu berlebihan. Namun ceritanya tidak berhenti di situ. Meski bukan obat ajaib, telur adalah bahan baku pondasi yang tidak boleh kurang jika Anda ingin menjaga api vitalitas tetap menyala di usia senja. Bayangkan begini, vitalitas pria seperti kendaraan yang menempuh perjalanan jauh. Testosteron adalah bensinnya, dan sistem pembuluh darah adalah selang bahan bakarnya. Sains membuktikan hormon pria testosteron disintesis dari kolesterol. Meskipun hati bisa memproduksi sendiri, asupan kolesterol baik yang cukup dari kuning telur ibarat Anda memasukkan bahan bakar bersih ke gudang cadangan. Jika kekurangan gizi terlalu lama, pabrik hormon pasti akan mogok. Makan telur adalah untuk memastikan pabrik tidak pernah kekurangan bahan baku, bukan untuk memaksanya bekerja melebihi kapasitas. Yang lebih penting lagi, musuh terbesar vitalitas usia 60 sebenarnya adalah pelemahan pembuluh darah. Saat pembuluh darah mengeras, darah tidak bisa terpompa dengan cepat dan cukup ke bagian bawah. Sehingga terjadilah kondisi di mana otak mau tapi badan tak mampu. Di dalam telur ayam terkandung banyak vitamin B1, vitamin D, dan asam lemak sehat. Ini adalah nutrisi yang sangat krusial untuk melindungi sistem saraf dan menjaga dinding pembuluh darah tetap elastis. Saat pembuluh darah lancar dan saraf peka, sinyal dari otak akan tersampaikan dengan tepat. Dan ada satu hal lagi yang jauh lebih realistis. Vitalitas sejalan dengan stamina fisik. Coba bapak-bapak pikir, pria yang baru jalan beberapa langkah sudah ngos-ngosan, ototnya lembek, dan badannya selalu lemas. Bagaimana mungkin punya gairah? Dari mana datangnya tenaga untuk urusan suami istri? Sebaliknya, saat Anda cukup makan telur, otot kencang, energi melimpah, dan gerak kaki lincah. Secara otomatis rasa percaya diri akan kembali. Dan rasa percaya diri serta kesehatan pondasi itulah yang sebenarnya merupakan obat kuat paling ampuh dan tahan lama. Singkatnya, jangan makan telur dengan harapan malam ini jadi harimau. Makanlah telur untuk menutrisi pembuluh darah dan menjaga otot. Saat akar kesehatan sudah kuat, maka daun-daun vitalitas akan hijau kembali dengan sendirinya. Bapak-bapak sekalian, kita sudah jernih secara pemikiran, sekarang waktunya turun ke dapur. Ada prinsip baku dalam ilmu gizi yang saya ingin bapak-bapak camkan baik-baik. Semakin rumit pengolahannya, semakin banyak gizinya yang hilang. Untuk sebutir telur, prinsip ini berlaku mutlak. Jika harus memilih raja dan ratu dalam cara mengolah telur terbaik bagi usia 60 tahun, maka jawabannya adalah rebus dan kukus. Mengapa harus cara sederhana yang terkadang terasa hambar ini? Pertama, untuk melindungi kualitas kolesterolnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kolesterol dalam telur itu netral, tapi ia sangat sensitif. Jika Anda memanaskannya dengan suhu yang sangat tinggi, seperti digoreng dalam minyak mendidih sampai garing, struktur kolesterolnya akan berubah menjadi kolesterol teroksidasi. Dan ketahuilah, kolesterol gosong inilah yang menjadi musuh sebenarnya yang menempel di dinding pembuluh darah, bukan telur itu sendiri. Saat direbus atau dikukus, suhu maksimal hanya 100 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang cukup lembut untuk mematangkan telur, membunuh bakteri, tapi tetap menjaga struktur lemak dan vitamin berharga di dalamnya tetap utuh. Lantas, bagaimana cara merebus yang benar menurut ahli? Banyak bapak-bapak punya kebiasaan merebus telur sampai 15-20 menit, hingga kuningnya sangat padat dan di sekelilingnya ada lingkaran warna hijau kehitaman. Pak, lingkaran hijau itu adalah tanda bahwa belerang dalam telur sudah bereaksi dan mengendap. Ini yang membuat perut Anda terasa kembung, begah, dan susah menyerap zat besi.
Cara merebus yang sempurna adalah 1. Didihkan air, kecilkan api, lalu masukkan telur perlahan. 2. Tunggu tepat 6-7 menit, lalu angkat. 3. Segera rendam di air dingin agar mudah dikupas. Saat ini, putih telur sudah padat tapi lembut, sedangkan kuningnya baru saja matang, teksturnya kenyal seperti selai, dan warnanya kuning oranye cantik. Pada kondisi ini, tingkat penyerapan protein ke tubuh adalah yang tertinggi, mencapai 99%. Dan yang terpenting, sangat ringan di perut dan mudah dicerna oleh lambung orang tua. Kedua adalah metode kukus. Jika Anda takut makan telur rebus karena terasa seret atau takut tersedat, ketakutan yang sangat nyata bagi lansia, maka dikukus adalah solusinya. Bapak-bapak bisa mengocok telur di mangkuk, tambahkan sedikit air atau susu cair tanpa gula, lalu kukus. Cara ini menghasilkan tekstur yang sangat lembut seperti tahu sutra. Langsung lumer di mulut tanpa perlu banyak mengunyah. Mengukus membantu menjaga hampir 100% vitamin kelompok B dan lutein yang bagus untuk mata tanpa terbuang ke air rebusan. Singkatnya, bagi usia di atas 60 tahun, kesederhanaan adalah kemewahan gizi yang paling nyata. Sebutir telur rebus setengah matang dengan sedikit lada atau semangkuk telur kukus lembut di pagi hari adalah obat kuat murah yang lebih efektif dibanding suplemen mahal manapun. Jika merebus dan mengukus adalah pelajaran dasar, sekarang saya mengajak bapak-bapak naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu mengubah telur menjadi pesta nutrisi yang sesungguhnya berkat teman duetnya. Banyak yang curhat, "Mbak, makan telur rebus terus lama-lama bosan, mulut rasanya hambar." Kalau begitu, hari ini bapak-bapak harus berani berubah. Tapi berubah di sini bukan kembali ke pola lama dengan telur goreng minyak berlebih, melainkan menggunakan lemak pintar. Ada rahasia gizi yang jarang diketahui. Vitamin paling berharga dalam telur seperti vitamin A, D, E, dan K, semuanya termasuk kelompok larut lemak. Artinya apa? Artinya, jika Anda hanya makan telur rebus saja, tubuh hanya menyerap sebagian. Tapi jika ada sedikit lemak baik yang menyertai, ia akan berperan seperti mobil pengangkut yang membawa seluruh vitamin itu menembus dinding usus langsung ke aliran darah dengan sempurna. Lantas, apa mobil pengangkut kelas mewah yang sebaiknya bapak-bapak gunakan? Pertama adalah minyak zaitun, olive oil. Buanglah minyak goreng curah atau minyak bekas gorengan yang sudah dipakai berkali-kali. Sebagai gantinya, beberapa kali seminggu, buatlah telur mata sapi atau telur orak-arik dengan 1 sendok kecil minyak zaitun. Minyak zaitun dipuji dunia sebagai emas cair, karena kemampuannya melindungi jantung. Tapi ingat, satu prinsip mati, minyak zaitun takut suhu tinggi. Cara yang benar adalah panaskan wajan dengan api kecil, masukkan telur, lalu segera matikan api atau gunakan api sangat kecil agar telur matang dengan uap panasnya. Jangan sampai wajan berasap mengepul. Perpaduan gurihnya kuning telur dan aroma minyak zaitun tidak hanya merangsang nafsu makan, tapi juga membantu sendi-sendi Anda terlumasi dengan baik. Kedua adalah buah alpukat. Ini adalah kombinasi yang saya sebut sebagai duet maut untuk vitalitas pria. Cobalah makan telur rebus dengan beberapa irisan alpukat matang. Saat telur memberikan protein untuk otot, alpukat memberikan lemak tak jenuh tunggal. Jenis lemak ini sangat bagus untuk membersihkan pembuluh darah, membantu aliran darah ke area vital menjadi lebih lancar. Makan telur pakai alpukat adalah cara Anda mengisi bensin sekaligus merawat selang bahan bakarnya. Jadi jangan takut lemak, asalkan lemaknya benar. Makanlah telur dengan sedikit minyak zaitun atau alpukat. Itu adalah cara makan pria yang bijak, yang tahu cara menikmati hidup sekaligus menyayangi tubuhnya. Bapak-bapak sekalian, kita sudah punya telur, sudah punya minyak sehat. Lalu, apa kepingan terakhir untuk menciptakan makanan sempurna bagi usia 60 tahun? Jawabannya adalah serat dari sayuran hijau. Jika protein dalam telur adalah batu bata untuk membangun tubuh, maka serat dalam sayur adalah sapu yang membersihkan sisa-sisa kotoran setelah pembangunan itu. Mengapa saya sangat menyarankan bapak-bapak harus makan telur bersama sayur? Karena serat punya kemampuan spesial. Ia bekerja seperti jaring penyaring di dalam usus. Saat Anda makan telur bersama banyak sayur, seperti brokoli, bayam, jamur, atau tomat, jaring ini akan menahan sebagian kolesterol jahat dan kelebihan gula agar tidak terserap secara ugal-ugalan ke dalam darah. Ini adalah trik bagi bapak-bapak yang kolesterolnya agak tinggi agar tetap bisa menikmati telur dengan lebih aman. Anda bisa mencoba telur orak-arik tomat, telur kukus jamur,
Atau sekedar rebusan sawi hijau yang dimakan bersama 2 butir telur setengah matang. Rasanya nikmat, perut terasa ringan, dan gizinya lengkap. Namun bapak-bapak, bagian paling penting hari ini bukanlah menyuruh Anda makan apa, tapi menyuruh Anda untuk benar-benar menghindari cara makan yang salah. Ada 2 kebiasaan yang banyak dilakukan pria di Indonesia, dikira sehat, padahal sedang mencelakai diri sendiri. Pantangan pertama, makan telur mentah. Telur yang terlalu setengah matang, masih cair sekali, atau menyedot telur mentah. Saya tahu generasi bapak-bapak sering dengar kalau minum telur mentah itu bikin badan kuat dan suara mantap. Atau kalau makan mie harus pakai telur yang putihnya masih seperti air. Tolong hentikan sekarang juga. Ini adalah pemahaman yang salah besar secara ilmiah. Pertama, tingkat penyerapan telur mentah itu sangat rendah, hanya sekitar 50%. Sedangkan telur matang di atas 90%. Makan mentah, sama saja Bapak membuang setengah uang yang dibayarkan untuk beli telur itu. Kedua, putih telur mentah mengandung zat avidin. Zat ini, kalau masuk ke usus akan mengendap dan menghalangi tubuh menyerap biotin, vitamin H. Akibatnya, kalau keseringan makan mentah, rambut bisa rontok, kulit meradang, dan otot malah jadi lemah. Padahal Anda ingin otot kuat, tapi kalau salah cara malah jadi lemah, rugi kan? Ketiga, yang paling bahaya adalah bakteri Salmonella. Di usia 60, sistem imun kita tidak sekuat dulu. Sebutir telur yang terkontaminasi bakteri bisa membuat Bapak keracunan, diare parah, bahkan infeksi darah. Jangan pertaruhkan kesehatan hanya demi kebiasaan lama. Pantangan kedua, telur goreng yang pinggirannya garing kecoklatan dengan suhu tinggi. Telur dadar yang digoreng sampai kaku dan pinggirannya garing memang harum dan menggoda selera. Tapi bagian yang gosong garing itu adalah racun bagi pembuluh darah orang tua. Saat kuning telur terkena minyak panas tinggi, kolesterolnya akan teroksidasi kuat, menciptakan radikal bebas yang memicu peradangan. Sering makan ini adalah cara tercepat untuk mengeraskan arteri dan memperberat kerja hati. Jadi, nasihat tulus saya adalah kembalilah ke cara alami. Rebus pas matang, kukus lembut, atau dibuat sup. Makanlah telur seperti pria yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Tenang, berkelas, dan tahu memilih yang terbaik untuk diri sendiri. Bapak-bapak sekalian, kita telah menempuh perjalanan panjang untuk membersihkan nama baik seorang teman lama bernama telur. Saya berharap setelah menonton video ini, saat melihat telur di meja makan, Anda tidak lagi merasa ragu atau takut, melainkan merasa bersyukur atas hadiah gizi luar biasa yang diberikan alam. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum 3 poin inti yang perlu bapak-bapak camkan dan terapkan mulai sekarang. Pertama, ingat angka emas yang aman, yaitu 3-6 butir per minggu. Jangan terlalu pantang, tapi juga jangan berlebihan setiap hari, terutama bagi yang punya masalah jantung. Kuncinya adalah keseimbangan. Kedua, utamakan kesederhanaan. Pilih telur rebus setengah matang atau kukus lembut, makanlah bersama sayuran hijau dan sedikit minyak sehat. Hindari telur mentah atau telur goreng yang gosong. Ketiga, ingatlah bahwa telur hanyalah bahan baku, sedangkan tubuh Anda adalah mesinnya. Bahan baku yang bagus harus dibarengi dengan gerak tubuh. Setelah makan, berdirilah, jalan kaki sedikit atau lakukan gerakan ringan. Dengan begitu, nutrisi benar-benar berubah menjadi kekuatan. Usia 60 bukanlah jalan menurun di sisi lain kehidupan untuk kita menyerah. Ini bisa menjadi awal yang baru, fase di mana kita hidup lebih tenang, lebih memahami tubuh sendiri, dan merawatnya dengan lebih bijaksana. Jangan biarkan stigma lama merampas kesempatan Anda untuk hidup sehat dan bahagia. Tubuh Anda punya kemampuan pulih yang jauh lebih ajaib dari yang Anda kira. Cukup beri bahan baku yang tepat dan perlakukan dengan benar, ia akan membalasnya dengan otot yang kuat dan pikiran yang tetap tajam. Jika Anda merasa informasi yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan membantu melepaskan beban pikiran selama ini, silakan tekan tombol like dan subscribe kanal ini. Dukungan bapak-bapak akan menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus mencari dan membagikan ilmu kesehatan pria yang paling praktis dan jujur di video-video selanjutnya. Saya doakan bapak-bapak sekalian selalu diberikan kesehatan yang melimpah, tetap gagah perkasa, dan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap hidangan sederhana setiap hari. Sampai jumpa lagi!